Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan pokok bahasan silika foam. Silika foam atau mikrosilika adalah produk sampingan dari produksi silikon atau ferrosilikon yang diproduksi dari tungku listrik. Material ini berbentuk partikel halus berukuran nano dengan kandungan silika yang sangat tinggi, umumnya lebih dari 85%. Silika foam memiliki permukaan yang luas, sangat efektif yang menjadikannya bahan tambahan yang sangat berguna dalam konstruksi beton dan material lainnya. Sejarah silika foam. Silika foam dianggap sebagai limbah yang dihasilkan oleh industri silikon. Pada tahun 1940-an dan tahun 1950-an, penelitian mulai menemukan potensi penggunaan silika foam sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton. Silika foam pertama kali digunakan secara luas dalam proyek-proyek konstruksi besar pada tahun 70-an, yaitu proyek yang membutuhkan beton dengan kekuatan tinggi dan daya tahan terhadap lingkungan korosif seperti jembatan dan bendungan. Penggunaan silika foam. Penguat beton. Meningkatkan kekuatan beton, bentur dan tarik beton. Mengurangi permeabilitas. Penambahan silika foam pada beton dapat mengurangi porositas sehingga mencegah penetrasi air dan bahan kimia yang dapat menyebabkan korosi. Peningkatan durabilitas. Beton dengan silika foam memiliki umur yang panjang karena lebih tahan terhadap korosi dari bahan kimia yang agresif. Bahan baku pembuatan semen. Silika foam juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan semen, khususnya memerlukan kekuatan ekstra dan daya tahan terhadap lingkungan tertentu. Kelebihan dari silika foam. Meningkatkan kekuatan silika foam memungkinkan produksi beton berkekuatan tinggi, daya tahan yang tinggi. Beton silika foam lebih tahan terhadap korosi, khususnya di lingkungan yang penuh garam, air laut, dan bahan kimia agresif. Silika foam dapat mengurangi retak karena ukurannya sangat halus. Silika foam dapat mengisi celah mikro dalam beton, mengurangi risiko retak akibat penyusutan. Silika foam juga ramah lingkungan karena silika foam adalah produk sampingan dari industri lain atau industri silikon, sehingga penggunaannya dalam beton dianggap sebagai ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah yang tidak terpakai. Kekurangan dari silika foam. Harganya yang mahal. Merupakan bahan relatif mahal jika dibanding dengan bahan adaptif lainnya dalam beton. Penanganannya sulit karena berbentuk partikel yang sangat halus. Silika foam mudah tersebar dan menyebabkan debu jika tidak ditangani dengan benar. Peningkatan kebutuhan air. Penggunaan silika foam dapat meningkatkan kebutuhan air dalam campuran beton karena luas permukaannya yang sangat besar. Kontrol kualitas yang ketat. Silika foam memerlukan kontrol kualitas yang ketat, terutama dalam pengukuran dan pencampuran untuk memastikan sifat-sifat beton yang diinginkan tercapai. Proses produksi silika foam. 1. Peleburan kuarsa. Silika murni dipanaskan dalam tanur listrik dengan suhu sekitar 1800 sampai 2000 derajat Celcius bersamaan dengan kokas dan bahan lainnya. Proses ini menghasilkan silika dan gas silika. Pembentukan debu silika. Gas silika yang terbentuk kemudian mendingin dan mengembun menjadi partikel halus. Proses ini menghasilkan debu silika yang sangat halus dan dengan ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu 1 mikron. Pengumpulan dan penganan. Debu silika yang dihasilkan dikumpulkan menggunakan sistem pengumpul debu untuk mencegah polusi. Debu ini kemudian diolah lebih lanjut, biasanya dengan pengeringan dan penggilingan untuk mendapatkan ukuran partikel yang diinginkan. Pengemasan. Setelah proses pengolahan, silika foam dikemas dalam kantong kontainer untuk distribusi dan penggunaan industri. Ragam silika foam. Silika foam dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan tingkat kemurniannya, yaitu terdiri dari silika foam standar atau standar silika foam, yaitu silika foam yang memiliki kadar silika yang umumnya lebih dari 85%,
sehingga cocok untuk diaplikasikan pada beton berkinerja tinggi. Silika foam kemurnian tinggi atau high purity silica foam adalah silika foam yang kemurnian tinggi mengandung lebih dari 95% silika. Jenis ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kualitas bahan yang sangat murni seperti dalam industri kimia, keramik khusus, atau elektronik. Kategori yang kedua adalah berdasarkan bentuk fisik, yaitu silika foam berbentuk bubuk atau dry silika foam, yaitu silika yang paling umum digunakan dikemas dalam bentuk bubuk, dicampur langsung ke dalam campuran beton di lokasi proyek konstruksi. Namun karena partikelnya sangat halus, pengendalian debu bisa menjadi tantangan. Silika foam bentuk slurry atau silika foam slurry adalah jenis silika yang dibuat untuk mengatasi masalah debu yang ditimbulkan oleh silika foam dalam bentuk bubuk. Jadi banyak produsen yang menyediakan silika foam dalam bentuk slurry yang sudah bercampur dengan air yang lebih mudah diaplikasikan dan dicampur ke dalam beton. Kategori yang ketiga adalah berdasarkan modifikasi tambahan. Densified silika foam, yaitu silika foam yang telah diproses lebih lanjut untuk meningkatkan densitas kepadatan partikelnya. Kemudian undensified silika foam, yaitu silika yang bentuk asli yang tidak mengalami proses densifikasi sehingga bentuknya lebih ringan dan lebih halus. Kemudian pelletized silika foam, yaitu silika yang dibentuk menjadi bentuk butiran atau pelet untuk mempermudah transportasi dan aplikasi terutama pada proyek-proyek besar. Butiran ini akan hancur ketika dicampurkan ke dalam beton. Kategori yang keempat adalah berdasarkan aplikasinya. Silika foam untuk beton atau concrete grade silika foam, yaitu silika yang paling banyak digunakan terutama dalam industri konstruksi untuk beton berkekuatan tinggi. Penggunaan utama jenis ini adalah untuk meningkatkan kekuatan daya tahan dan ketahanan beton terhadap retak, serangan kimia, serta penetrasi air. Silika foam untuk refractory atau refractory grade silika foam, yaitu silika foam yang digunakan dalam industri pembuatan refractory atau material tahan api. Karena kemampuannya untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap suhu tinggi, silika foam ini sering ditambahkan dalam material refractory yang digunakan di pabrik baja, industri keramik, dan fasilitas pembangkit listrik. Kemudian silika foam untuk bahan kimia atau elektronik, yaitu silika yang khusus digunakan dalam industri kimia dan elektronik sebagai aditif untuk meningkatkan stabilitas termal atau sifat dielektrik pada produk tertentu. Kategori yang keempat adalah berdasarkan warna. Ada silika foam abu-abu dan ada silika foam putih. Silika foam abu-abu bentuk yang paling umum dan seringkali berasal dari produksi ferrosilikon. Ya, warna abu-abu itu berasal dari penggelontoran logam yang terdapat selama proses produksi silika. Sedangkan silika foam yang berwarna putih berasal dari produksi silikon murni, bukan ferrosilikon. Kandungan silikanya lebih tinggi dan warnanya menjadi lebih putih, membuatnya lebih cocok untuk aplikasi dekoratif atau estetis. Nah, berikut adalah beberapa gambaran produk silika yang dijual di pasaran. Sebagaimana halnya produk konstruksi lainnya, silika foam juga memiliki standar kualitas di dunia yang dikenal. Setidaknya ada 6 standar. Yang pertama itu ASTM C1240, itu standar yang digunakan di Amerika. IN 13263 itu standar Eropa. CSA A3000 itu standar
yang digunakan di Kanada. Kemudian SNI 2460 adalah standar nasional Indonesia. IS 15388 adalah standar India. Dan JIS A6207 adalah standar silika foam yang digunakan di Jepang. Bagian selanjutnya adalah sustainability. Silika foam termasuk material yang memiliki nilai sustainability karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Pemanfaatan limbah industri. 2. Mengurangi penggunaan semen perlat. Peningkatan daya tahan beton. Efisiensi sumber daya. 5. Mengurangi dampak lingkungan jangka panjang. 6. Kesesuaian dengan standar green building dan ekonomi sirkular. Tantangan aspek sustainability terhadap material silika foam. 1. Biaya produksi dan transportasi. Silika foam adalah produk sampingan yang sering kali diproduksi di tempat yang jauh dari lokasi konstruksi, dan transportasi dan biaya distribusinya mahal, yang berdampak pada total jejak karbon. Perlu ada efisiensi lebih lanjut dalam rantai pemasokan, penggunaan lebih ekonomis dan ramah lingkungan. 2. Kontrol kualitas dan penerapan. Silika foam membutuhkan kontrol kualitas yang ketat dalam aplikasi yang tepat agar manfaatnya benar-benar maksimal. Jika tidak, manfaat keberlanjutannya bisa berkurang. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulan, silika foam merupakan bahan tambahan yang sangat berguna dalam pembuatan beton, berkinerja tinggi, dengan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dan durabilitas dan ketahanan terhadap korosi. Silika foam juga banyak digunakan untuk proyek infrastruktur berskala besar, meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti biaya yang tinggi dan penanganan yang sulit. Kelebihan silika foam adalah meningkatkan performa beton, membuatnya sangat diminati dalam aplikasi teknik sipil yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Secara umum, silika foam dikategorikan berdasarkan kemurnian, bentuk fisik, modifikasi, aplikasi, dan warna. Variasi-variasi ini memungkinkan silika foam untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk konstruksi beton, refraktoris, kimia, dan elektronik. Silika foam juga merupakan material yang mendukung keberlanjutan dalam industri konstruksi, terutama dalam aplikasi kinerja tinggi. Memanfaatkan silika foam sebagai limbah industri dapat mengurangi semen perlat, meningkatkan umur panjang struktur beton. Silika foam juga memiliki kontribusi positif dalam mengurangi dampak lingkungan dari proyek-proyek konstruksi. Namun, untuk mencapai keberlanjutan yang maksimal, perlu tantangan dalam hal distribusi dan biaya serta kontrol kualitas yang baik. Meskipun silika foam memberi banyak manfaat dalam industri konstruksi, terutama dalam meningkatkan kualitas beton, penggunaannya dapat menimbulkan risiko kesehatan, keselamatan yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Risiko utama meliputi debu yang mengandung silika, menyebabkan penyakit paru-paru. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah kesehatan dalam pekerjaan yang memadai, termasuk penggunaan alat pelindung diri, ventilasi yang baik, dan pengendalian debu. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat.